Kasih, setiap orang pernah atau akan membuat suatu keputusan besar berkaitan dengan hidupnya, karya dan pelayanannya, apakah akan hidup lajang, berkeluarga, membiara, atau bekerja di tempat ini atau di tempat lain, pelayanan itu atau pelayanan itu, yang akan dijalankan seumur hidup dan dalam waktu yang panjang. Untuk keputusan besar orang butuh pertimbangan matang, permenungan dalam, dan doa yang intens, agar keputusannya tepat dan membawa berkat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk sesama karena sesuai dengan kehendak Allah. Bisa jadi setelah melalui proses tersebut, keputusan besar yang diambil mengagetkan banyak orang karena tidak populer atau tidak sesuai dengan perkiraan kriteria orang banyak yang menggunakan hanya kriteria manusiawi. Mana mungkin ia bisa, mana mungkin ia berhasil. Saudara-saudari yang terkasih, ada film The Jesus. Di sana dikisahkan dalam satu episode, Yesus memanggil murid-muridnya. Pertama, Petrus dengan mujizat ikan itu, lalu Matius. Lalu pada suatu hari setelah mereka dipanggil, ada begitu banyak murid, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa semalaman. Pada siang hari, setelah pagi, ia turun dan ia bertemu dengan banyak muridnya. Dari situ ia mulai memilih, dan itulah yang disebut dengan memilih. Ia memanggil banyak lalu ia milih. Lalu ia memilih 12, satu-satu ia datangi, ia tatap. Setelah ia tatap, lalu ia tepuk atau ia peluk. Dan disitulah ke-12 orang. Bayangkan, ketika banyak murid itu menanti siapakah yang akan ditatap, siapakah yang akan dipeluk, siapakah yang akan ditepuk. Dan ternyata 12 orang. Dan yang mengagetkan, Yudas Iskariot, dia terpilih dan ia tertawa dan saling berpelukan. Yesus tahu siapa yang dipilih. Keputusan Yesus saat memilih 12 rasul bisa jadi membuat orang kaget. Apakah Yesus tidak salah memilih mereka? Siapakah yang dipilih oleh Yesus? Tak ada satupun yang menonjol, baik dalam hidup, pekerjaan maupun kepemimpinan. Mereka semua adalah orang biasa dan sederhana. Lalu apa kriteria Yesus dengan mengandalkan mereka untuk melaksanakan proyek besar keselamatan manusia bagi seluruh dunia? Orang bisa komentar, gila Yesus ini, apa-apaan. Yesus mendengarkan Allah dalam doa semalam-malaman. Karena ini keputusan besar. Apa yang Allah kehendaki? Ia segera mewujudkan kehendak Allah. Pikiran Allah tak sama dengan pikiran manusia. Kita ingat waktu Samuel hendak memilih pengganti Raja Saul, dihadapkanlah oleh ayah Daud, para kakaknya mulai dari dia yang secara manusiawi mempunyai kriteria untuk menjadi Raja Israel. Samuel pun pernah terpukau pada tubuh yang gagah dan paras yang tampan. Tapi Allah berfirman, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. 1 Samuel 16:7. Demikianlah Yesus melihat hati mereka, termasuk apa yang ada pada lubuk hati Yudas. Yesus memanggil mereka bukan untuk menjadi seperti mereka saat itu, tetapi untuk menjadikan mereka rasul seperti yang dikehendaki Yesus, seperti yang telah dipanggil oleh Allah akan meneruskan karya Yesus di dunia. Mereka akan mempunyai kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Kekurangan manusiawi mereka sebagai orang sederhana dan biasa diatasi oleh jalan formasi
yaitu proses pendidikan dan pencerahan selama 3 tahun, terutama lewat teladan hidup Yesus yang nyata. Bagaimana ia berdoa, bagaimana ia berkarya, bagaimana kuasanya mengajar, mempertobatkan, menyembuhkan berbagai penyakit, mengusir setan, dan bahkan membangkitkan orang mati. Bagaimana Yesus hidup taat kepada Allah hingga menjadi anak yang terkasih Allah yang patut didengarkan. Masa formasi itulah yang dibutuhkan untuk menyiapkan orang dalam karya dan keputusan besar, apapun dan siapapun kondisi orang itu. Saudara-saudari yang terkasih, sekalipun menurut ukuran manusia, mereka para rasul yang dipilih Yesus di bawah kualifikasi, Allah akan melengkapi mereka. Setelah 2000 tahun lebih kita tercengang. Ternyata berkat 12 rasul yang pada waktu itu tanpa kualifikasi manusia, tapi dipilih dan dikehendaki Allah, kini ada 2,4 miliar yang percaya pada Yesus. Bayangkan, masing-masing rasul menggandakan 200 juta orang yang percaya pada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, siapa tahu karya besar juga dititipkan pada kita, orang biasa dan sederhana. Jangan lihat kita saat ini, lihat Allah akan memanggil kita lebih besar lagi daripada saat ini kalau Ia menghendaki. Saudara-saudari, Allah memanggil kita untuk hidup karya dan panggilan tertentu. Kalau Allah menghendaki kita terlibat dalam karyanya, jangan terpaku pada siapakah kita dulu atau sekarang dengan segala kekurangannya. Tetapi fokuslah pada bagaimana Allah akan menjadikan kita menjadi pribadi yang mampu berbuat hal yang mungkin mencengangkan dunia bagi kerajaan Allah. Apakah kita layak untuk dipanggil Allah untuk berkarya besar dalam gereja dan dunianya, menjadikan kita lebih lagi daripada saat ini? Mari saudara-saudari, beranjak dari orang sebagaimana kita adanya saat ini menjadi sebagaimana Kristus menghendaki kita. Demikianlah Yesus menjadikan Simon dan Yudas yang kita pestakan hari ini, orang sederhana dan biasa, menjadi pewarta ke berbagai daerah, Mesir, Irak, Iran, Persia, dan akhirnya wafat menjadi martir.